Pernah nggak sih kalian beli jeruk peras yang ada di pinggir jalan? Setelah gue mencoba membeli beberapa, ternyata gue menemukan hal yang cukup menarik, yaitu yang kalian lihat di dalam vial merupakan senyawa kumarin yang banyak ditemukan di dalam tumbuh-tumbuhan. Dan hari ini, gue akan mensintesisnya menggunakan metode reflux. Untuk memulainya sangat mudah. Pertama-tama, ke dalam labu didih ditambahkan 30 milimol salisil aldehida. Selanjutnya, ditambahkan 36 milimol etil asetoasetat. Dan terakhir, ditambahkan 20 mol persen dietilamina yang berperan sebagai katalis. Hal unik muncul ketika larutan ditambahkan dietilamina. Spontan, warna larutan berubah menjadi kuning. Hal ini menandakan bahkan di suhu kamar, reaksi pembentukan 3-asetil kumarin dapat terjadi. Setelah itu, larutan direflux pada suhu 80 derajat Celcius selama 5 menit. Setelah 5 menit, terlihat warna larutan lebih gelap, dan kemudian larutan dipindahkan ke dalam gelas beaker. Larutan kemudian didinginkan sebelum dimasukkan ke dalam kulkas. Hal yang menjengkelkan pun terjadi. Seharusnya, pada proses pendinginan, terbentuk senyawa 3-asetil kumarin dalam wujud padatan berbentuk jarum kecil. Namun yang gue dapat justru padatan berbentuk bubuk putih, yang tentu saja bukan produk yang gue inginkan. Dari beberapa jurnal yang gue baca, ternyata bubuk putih tersebut merupakan biskumarin, yang muncul akibat reaksi antara sesama 3-asetil kumarin. Namun, hal tersebut bukanlah masalah yang besar. Setelah dingin, campuran dimasukkan ke dalam kulkas selama 1 jam. Setelah mengkristal, campuran disaring sembari beberapa kali dibilas untuk menghilangkan sisa katalis dietilamina. Dietilamina perlu dihilangkan untuk menghindari pembentukan kembali biskumarin saat proses rekristalisasi.
Setelah itu, padatan 3 asetil kumarin dipindahkan ke dalam gelas beker untuk dimurnikan dengan teknik rekristalisasi. Pertama-tama, ditambahkan sekitar 20 ml etanol ke dalam gelas beker. Setelah itu, campuran diaduk dan dipanaskan menggunakan magnetic stirrer. Prinsip kerja dari rekristalisasi sendiri adalah pemurnian zat padat dengan memanfaatkan perbedaan kelarutan pada pelarut yang sesuai. Di mana kelarutan zat padat haruslah baik pada suhu tinggi dan menjadi buruk ketika suhunya rendah. Yang menjadi masalah di sini adalah seharusnya pada tahap rekristalisasi larutan menjadi bening. Namun, karena ada kontaminasi dari biskumarin, larutan tetap menjadi keruh. Biskumarin di sini dapat dengan mudah dihilangkan dengan menyaringnya menggunakan kapas. Proses penyaringan harus dilakukan ketika larutan masih panas. Karena jika tidak, kumarin akan mengkristal di kapas dan menghambat proses penyaringan. Setelah disaring, larutan didinginkan hingga suhunya mencapai suhu kamar. Di sini, kita dapat melihat terbentuknya padatan kumarin yang sesungguhnya, yaitu padatan berbentuk jarum kecil. Setelah dingin, campuran ditaruh di dalam kulkas selama 1 jam. Padatan 3 asetil kumarin kemudian diisolasi dengan cara disaring. Dan inilah senyawa 3 asetil kumarin yang telah berhasil disintesis. Dari segi fisiknya, 3 asetil kumarin memiliki warna kuning pucat dengan teksturnya yaitu jarum kecil. Pada video kali ini, gue akan mencoba untuk mensintesis 3 asetil kumarin dengan metode dingin. Pertama-tama, ke dalam gelas beker yang telah terisi etil asetoasetat ditambahkan 2 hidroksibenzaldehida. Kemudian, campuran diaduk di dalam penangas es. Dipantau suhu reaksi di bawah 10 derajat Celcius. Selanjutnya, ditambahkan katalis dietilamina. Ketika ditambahkan, spontan warna campuran berubah menjadi kuning. Hal ini menandakan bahwa reaksi kondensasi Knoevenagel telah berlangsung. Pengadukan dilangsungkan hingga campuran memadat. Setelah memadat, campuran didinginkan di dalam kulkas. Pendinginan dilakukan untuk memastikan agar reaksi berjalan secara menyeluruh. Setelah itu, padatan 3 asetil kumarin dicuci menggunakan larutan etanol dingin. Penyucian ini bertujuan untuk menghilangkan sisa katalis dietilamina. Hal ini sangatlah penting, karena jika dilewatkan, senyawa 3 asetil kumarin akan berpotensi mengalami kondensasi dengan dirinya sendiri saat proses rekristalisasi. Hal ini tentu saja haruslah dihindari, karena akan menghasilkan produk lain yang tidak diinginkan. Setelah itu, campuran disaring dan dibilas beberapa kali oleh larutan etanol dingin. Kemudian, padatan yang dihasilkan dipindahkan ke dalam gelas beker dan dimurnikan dengan teknik rekristalisasi. Rekristalisasi 3 asetil kumarin dilakukan menggunakan larutan etanol panas. Rekristalisasi diperlukan untuk menghilangkan senyawa prekursor yang masih tersisa pada padatan. Setelah semua padatan larut, larutan didinginkan hingga mencapai suhu kamar. Setelah mencapai suhu kamar, larutan kembali didinginkan di dalam kulkas. Setelah memadat, campuran kembali disaring untuk diambil padatannya. Dan inilah padatan 3 asetil kumarin yang telah dihasilkan. Dari segi fisik, 3 asetil kumarin berwujud padat dengan warna kuning pucat. Berikutnya adalah dilakukan uji kemurnian menggunakan kromatografi lapis tipis.
Pada plat KLT, ditotol senyawa prekursor etil-asetoasetat, 2-hidroksibenzaldehida, dan senyawa produk 3-asetilkumarin. Plat KLT kemudian dielusi menggunakan eluen, heksana, dan etilasetat dengan perbandingan 8:2. Setelah eluen mencapai batas atas, plat diambil dan noda dicek menggunakan lampu UV. Hasil KLT menunjukkan bahwa noda produk sudah tunggal dan tingginya berbeda dari dua senyawa prekursornya. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa produk 3-asetilkumarin telah berhasil terbentuk. Selanjutnya adalah uji titik leleh. Menurut literatur, titik leleh dari senyawa 3-asetilkumarin adalah 121 hingga 122 derajat Celcius. Oleh karena itu, suhu alat ditentukan 3 derajat di bawah suhu referensi, yaitu 119 derajat Celcius. Setelah suhu ditetapkan, pipa kapiler mulai dimasukkan dan pemanasan mulai dinyalakan. Setelah suhu mencapai 122 derajat Celcius, 3-asetilkumarin mulai meleleh dan secara keseluruhan meleleh pada suhu 123 derajat Celcius. Rentang titik leleh yang didapatkan hanya berbeda dikit dibandingkan dengan literatur yang menandakan bahwa senyawa 3-asetilkumarin telah berhasil terbentuk. Pada eksperimen kali ini, gue akan membuat parfum dari buah lemon. Pertama-tama, kulit lemon diparut hingga halus. Setelah itu, dimasukkan parutan kulit lemon ke dalam labu. Lemon merupakan salah satu buah dengan aroma yang cukup kuat. Aroma buah lemon berasal dari senyawa aktif bernama limonen. Limonen sendiri banyak digunakan sebagai pemberi aroma pada makanan dan minuman. Setelah itu, ke dalam labu ditambahkan sekitar 300 ml air. Labu kemudian dipanaskan hingga campuran di dalamnya mendidih. Ketika mendidih, senyawa limonen akan terbawa oleh uap air menuju kondensor. Di dalam kondensor akan terjadi proses kondensasi yang akan mengubah uap menjadi air. Proses ini dibantu oleh aliran air yang akan mendinginkan sistem. Kemudian, desilat yang dihasilkan ditampung di dalam gelas beaker hingga volumenya penuh. Destilat kemudian dipindahkan ke dalam tabung reaksi. Limonen merupakan minyak atsiri yang memiliki polaritas berbeda dengan air. Oleh karena itu, seperti halnya minyak goreng, limonen akan berpisah dengan air. Senyawa limonen yang berada di atas air kemudian diambil menggunakan suntikan dan dipindahkan ke dalam vial. Dan inilah senyawa limonen yang berhasil diekstrak dari lemon. Untuk membuat parfum, ke dalam Erlenmeyer dituang ekstrak limonen. Kemudian ke dalamnya ditambahkan kira-kira 100 ml alkohol dan diaduk. Setelah itu, larutan yang dihasilkan dimasukkan ke dalam wadah parfum.